Selamat ulang tahun RSUD Bangli yang ke-67. Mengabdi sepenuh jiwa, merawat dengan hati. Halo sahabat sehat RSUD Bangli, salam sehat, sahabat bisa. Berjumpa lagi bersama saya Fatma dalam acara Bisa Bincang Sehat Santai, persembahan dari PKRS RSUD Bangli. Baik, kali ini episode spesial kali ini karena berhubungan dengan hari ulang tahun RSUD Bangli yang tepat jatuh pada bulan Juni tahun ini ya. Yaitu ulang tahun yang ke-67. Berkenaan dengan itu, RSUD Bangli juga membuka satu layanan baru yaitu klinik dermatokosmetik. Nah, sehubungan untuk itu di studio telah hadir dua narasumber yang akan bercerita atau akan membahas tentang masalah kecantikan. Di sini kita akan membahas kecantikan dari dalam dan dari luar ya sahabat. Jadi paket lengkap ini kali ini. Baiklah, di studio telah hadir bersama kita Dr. Iwayan Gede Sutradharma, spesialis gizi klinik. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Baik. Kemudian juga kita di sini hadir bersama Dr. Niputu Eka Putri Sumarjaya, MBiomed. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Walaupun cuacanya hujan masih tetap nyampe ya Dok? Betul. Dengan perjuangan. Dengan perjuangan nyampe akhirnya. Baik. Kita hadir di sini spesial menghadirkan dua narasumber karena seperti saya sampaikan tadi terkait dengan hari ulang tahun RSUD Bangli. Dengan diluncingnya klinik dermatokosmetik, kita akan membahas tentang kesehatan kulit. Topik yang kali ini kita ambil adalah mencegah penuaan diri dini dari dalam dan dari luar. Baiklah, untuk pertama kali kita akan berbincang dengan Pak Dokter ya Dok ya. Ya, kalau dengan Pak Dokter tentunya kita berbicara tentang nutrisi ya Dok ya. Makanan. Ya, makanan. Makanan-makanan yang sekiranya bisa membantu proses penundaan penuaan dini. Seperti ini kan ya Dok ya? Ya, baik. Baik. Untuk pertama nih supaya masyarakat tahu benar nggak sih penting nutrisi itu untuk penundaan penuaan atau anti aging. Ya, jadi kita akan membahas tentang nutrisi yang penting untuk kesehatan kulit ataupun untuk penundaan anti agingnya Dok ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Fatma. Jadi yang jelas makanan itu dia baru salah satu faktor ya. Masih banyak faktor yang lain yang akan mempengaruhi kulit kita, kemudian proses penuaan kita. Jadi karena dia salah satu, ya ada faktor yang lain juga berpengaruh. Artinya kalau makanan bisa kita perbaiki dalam arti kita makan yang sehat, ya otomatis bahan yang dipakai untuk kesehatan kulit, kemudian untuk menghambat penuaan itu pasti akan lebih baik hasilnya. Gitu. Nah, seperti kita ketahui makan itu kan kembali lagi ya terserah saya. Biasanya kan yang enak ya Dok ya. Betul. Orang Indonesia itu kan makan rata-rata supaya kenyang saja Dan gitu. enak dan rasanya enak ya. gitu. Jadi tanpa memperhatikan kandungan yang ada di dalam bahan makanannya itu. Jadi kita ketahui bahwa makanan itu dalam makanan ada zat nutrisinya. Jadi nutrisi itu kan ada dua dia, ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau makronutrien kita perlu karbohidrat, protein, kemudian mikronutrien kita perlu vitamin, mineral, kita perlu air, kemudian kita perlu serat. Gitu. Jadi semuanya memang harus ada. Tapi yang sering terjadi ya kalau kita makan nasi sama lauk ya karbohidrat, protein itu saja yang tercukupi, vitamin, mineral tidak ada. Sedangkan komponen penting untuk kulit ya salah satunya ya vitamin dan mineral tadi. Gitu. Jadi memang kalau dibilang penting ya penting. Gitu. Nah, sekarang kan apa yang kita makan gitu saja. Berarti pola makan yang sehat itu dapat mempengaruhi proses penuaan. Sangat bisa. Ibaratnya sebuah mesin kendaraan, ketika kita masukkan bensin yang bagus, oli yang bagus, kemudian dia dirawat,
maka mesin kendaraan itu akan awet ya. Dibanding ketika ya olinya yang seadanya, kemudian jarang diganti, bensinnya yang ya asal murah saja begitu kan. Jadi akan lebih cepat rusak. Itu analoginya dia. Ya betul. Berarti bisa kita atau Pak Dokter jelaskan lebih spesifik makanan-makanan apa saja yang bisa mendukung proses penuaan dini nih Dok? Kalau kita bicara jenis makanan, makanan sehat itu yang pertama kita bicara dari karbohidrat dulu. Karbohidrat itu ada dua, jadi karbohidrat yang kompleks dengan yang simpleks. Yang kompleks itu artinya ketika kita makan, peningkatan kadar gulanya itu tidak cepat ya dibanding yang simpleks. Yang simpleks itu kan contohnya ya gula yang sering kita minum di minuman, kemudian dia juga ada di olahan tepung, termasuk juga nasi putih pun sekarang sudah dikelompokkan ke dalam karbohidrat yang simpleks karena dia akan cepat menaikkan kadar gula darah. Nah, yang terbaik adalah karbohidrat yang kompleks. Jadi yang kandungannya masih ada seratnya yang banyak sehingga peningkatan kadar gulanya tidak begitu cepat gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena gula itu ternyata dia bersifat radang ketika jumlahnya berlebih. Ya, jadi kondisi di mana kadar gula darah tinggi itu akan menyebabkan kerusakan dinding dari pembuluh darah vaskuler, sehingga ketika dindingnya rusak proses penyumbatan itu terjadi. Ketika proses penyumbatan terjadi maka aliran darah menuju ke organ, ke kulit itu akan terganggu. Artinya dipilih bahan makanan dari karbohidrat kompleks dengan jumlah. Nah, sekarang tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitasnya memang lebih berat ya jumlahnya akan disesuaikan. Jadi kalau aktivitasnya hanya duduk gitu, jumlahnya tidak begitu banyak. Kalau dipersentasekan 30-40% dengan aktivitas ringan itu sebenarnya sudah cukup gitu. Kemudian yang kedua protein yang terbaik itu adalah jadi protein hewani dan nabati dengan kontaminan, saya bilang kontaminan ya, jadi yang lemak yang tidak sehat itu sedikit, artinya memang protein utuh dia. Nah, protein itu ada hewaninya, contohnya ikan. Di sini kan banyak ikan ya, ikan. Kemudian ada telur, ada daging ayam, daging sapi, daging babi, gitu. Dagingnya, jadi bukan kulitnya, bukan jeroannya, bukan lemaknya, gitu ya. Nah, cuma ini kan yang enak. Iya benar, lemaknya yang enak. Lemaknya yang enak. Gitu. Nah, kemudian kalau lemak, kalau untuk protein nabati ya kacang-kacangan. Kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang hitam ya. Yang kita tahu kan cuma kacang kedelai sama kacang tanah. Iya, dua itu saja yang banyak beredar. Sisanya jarang kita konsumsi, mungkin karena tidak terbiasa gitu. Nah, kemudian kalau lemak itu ada di protein tadi, di lauk, kemudian ada juga di kayak misalnya contohnya dari buah-buahan, alpukat, itu lemak yang baik. Lemak ada dua, dia lemak cheese dan lemak trans. Lemak cheese itu rata-rata ada di sumber bahan makanan. Lemak trans ini biasanya olahan ya. Olahan yang justru sifatnya lemak trans ini yang merusak, yang menyebabkan proses radang. Nah, kalau kita bicara vitamin dan mineral, sumbernya yang hanya sayur dan buah. Gitu. Bebas ya Dok? Sayur buah, dan konsepnya dia berwarna. Jadi sayurnya tidak hijau saja. Jadi ada orange, ada ungu, ada putih, ada merah, ada hijau. Gitu. Buah juga sama. Biasanya buah untuk orang Indonesia kan paling gampang kalau pisang, paya gitu. Iya benar. Kalau pisang ini saat ini sudah dikelompokkan ke dalam karbohidrat ya, karena dia komponen karbohidratnya gulanya sangat tinggi. Gitu. Buah-buahan juga sama, berwarna. Jadi tubuh kita perlu vitamin, mineral dengan jumlah yang komponennya banyak, tapi jumlahnya sedikit. Asal dia ada, gitu. Artinya harus bervariasi. Kemudian serat itu ada di karbohidrat, ada di sayur. Air putih. Nah, air putih ini cara gampangnya adalah berapa berat badan, bagi saja 2. Berat badan 60 bagi 2, ya 3 liter. 3 liter itu yang harus diminum dari pagi baru bangun sampai dengan 1 jam sebelum tidur. Nah, terbagi rata supaya dia tubuh itu terhidrasi. Gitu. Nah, yang sering jadi masalah adalah makanan-makanan yang tidak seharusnya kita konsumsi
kita konsumsi alkohol. Jadi memang karena kita budaya, mungkin alkohol itu sebenarnya bagus tapi asal jumlahnya cukup. Nah, sedangkan budaya kita yang tidak mengizinkan untuk konsumsi alkohol, sehingga Kementerian Kesehatan pun tidak merekomendasikan untuk konsumsi alkohol. Memang kalau jumlahnya berlebih, ya dia juga akan ikut-ikutan merusak. Itu dari sisi makanan. Jadi bisa dibayangkan bahwa makanan yang baik dengan yang jelek. Nah, apakah ini jumlahnya lebih banyak yang jelek atau jumlahnya lebih banyak yang baik? Harapannya kan yang baik semuanya. Yang jelek ini tidak dikonsumsi. Sehingga ketika ingin organ bagus, kemudian kulit bagus, ya makanan yang terbaik kan yang dimakan. Itu baru jenisnya. Sekarang ada jumlah berapa kali makan, tergantung kebutuhan kita. Kemudian jadwalnya jam berapa saja, tergantung kebiasaan kita. Berarti bisa kita sedikit menarik kesimpulan bahwa gula yang mesti dijaga, Dok, ya, untuk maksudnya salah satu penyebab penundaan penuaan ke di gula, ya, Dok, ya. Di antara semua itu sebenarnya ada komponen gula, ada komponen garam, ada komponen minyak. Di antara ketiga ini yang paling sering kita konsumsi gula, karena itu yang paling enak. Jadi pagi dikasih gula, siang gula, malam gula bisa. Kalau makanan yang asin, pagi asin, siang asin, malam asin, kita nggak mau. Iya, benar. Lemak. Pagi kari, siang gulai, malam benyol, besoknya dikasih lagi. Iya, benar. Iya, sudah mulai. Kalau gula masih bisa, ya, karena kebiasaan mungkin ya kita. Dia bersifat canggih, Tandu yang legal, murah, enak. Kalau untuk buah tadi, kayak ini memperjelas, buah itu kan terkadang ada yang manis sekali, bahkan beredar di masyarakat bahwa nggak boleh dikonsumsi semangka karena dia terlalu manis atau apa. Itu dibatasi nggak, Dok, kalau untuk berbicara tentang kesehatan kulit? Ya, untuk buah dan sayur itu yang kita tahu kan, yang pertama kandungan antioksidan. Selain dari kandungan antioksidan itu ada antioksidan yang sensitif dan juga memang sudah berproduksi. Kemudian yang kedua ada yang sensitif dan memang didapatkan dari luar. Jadi ada vitamin A, vitamin C, vitamin E itu bisa didapatkan dari buah-buahan. Jadi buah-buahan yang berwarna tadi, yang misalnya dari golongan berry yang strawberry, jadi buah-buahan yang berwarna dan kandungan antioksidannya banyak. Semakin berwarna, jadi kandungan antioksidan pasti banyak. Pak Dokter bisa dimajuin sedikit ya, suaranya agak kurang karena di luar hujan. sahabat bisa di luar lagi hujan, jadi sepertinya kita perlu mendekat sedikit supaya sahabat bisa di rumah tidak harus membesarkan volume spesial. Berarti setelah itu, nah kacang-kacangan ya sekarang, Dok. Kacang tanah yang paling banyak di Indonesia ya, karena itu paling gampang dicari, paling harganya terjangkau mungkin. Jadi itu bagaimana, Dok? Kalau kacang tetap kembali lagi kita semua perlu dalam jenis yang bermacam-macam. Misalnya pada orang yang vegetarian itu kan sumber proteinnya adalah dari nabati, kacang tadi. Jadi bagaimana dia mengganti yang hewani ini? Caranya biasanya adalah dengan 6 jenis kacang yang berbeda. Jadi masing-masing 2 sendok makan untuk vegetarian, untuk kebutuhan proteinnya. Tapi ketika kita bukan vegetarian, berapa banyak kacang yang kita perlukan dalam satu hari? Rata-rata ini 100 gram itu sudah cukup dengan dikombinasikan. Misalnya kacang hijau, kacang merah, semua ini dikombinasikan dengan 100 gram. Kalau memang tidak senang, ya tinggal sekarang kacang hijau, besok kacang merah, di 2 hari kacang hitam, divariasikan. Jadi jenis kacang kan banyak, dari yang murah sampai yang mahal. Nah, hati-hati dengan kacang, karena penyimpanan kacang yang lama itu kan risiko jamurnya juga yang kemungkinan ada. Dimana kalau jamur itu kita makan, itu dia mengganggu fungsi hati, ada.
Baik, itu dari dalamnya Bu Dokter ya Pak Dokter. Sekarang kita akan beralih ke Bu Dokter nih. Kita menangkis dari luar ceritanya tentang penuaan dini, yang mencegah penuaan dini. Sekiranya Bu Dokter, kalau dari luar apa yang bisa kita gunakan atau apa yang bisa kita lakukan, salah satunya untuk mengurangi atau menunda penuaan dini. Penuaan dini itu memang sudah tugas kita masing-masing untuk bisa dicegah, bisa dihambat, bisa dicegah. Salah satu hal yang paling lumrah diketahui orang itu mungkin penggunaan tabir surya, sunscreen. Tabir surya itu sudah mulai sekarang orang paham dan mengerti pentingnya penggunaan pengaplikasian tabir surya di akhir sebelum make up. Iya. Tabir surya sudah banyak kampanyenya Dok ya, gimana? Sudah banyak. Cuman masih banyak orang-orang ataupun kita, mungkin lebih banyak perempuan ya Dok, karena para pria belum. Jangan salah, pria lebih pintar sekarang. Pria lebih pintar. Karena terkadang banyak yang belum aware, karena mereka selama ini saya nggak pakai tapi saya baik-baik saja, kulitnya biasa aja gitu. Seperti ini Dok, bagaimana menanggapi hal-hal kayak gitu? Oh ya, kalau kita, apalagi kita di daerah tropis ya. Iya. Yang dengan kita memiliki dua musim ya, kemarau dan hujan, dimana paparan mataharinya itu yang menentukan. Ya benar Dok. Ya itu yang menentukan. Itu memang sudah menjadi wajib yang kita melakukan suatu perlindungan dengan kesehatan kita, yaitu salah satunya dengan pengaplikasian dari tabir surya, mungkin dikenal dengan sunscreen, Ya. sunblock gitu ya. Itu sama Dok. Itu sebenarnya kalau dua-duanya tabir surya ya. Oke. Cuman ya sunblock itu sebenarnya lebih ke yang bersifat fisikal sunscreen. Itu bahannya tuh mineral ya. Oh. Ya ada dua macam secara garis besar. Ya, yang sunscreen itu lebih ke yang Seneca sunscreen. Itu ada daun cunanya. Cara kerjanya juga berbeda. Oke. Ya. Berarti itu yang paling utama ya Dok ya, kalau kita dari luarnya sunscreen itu wajib. Jadi kita pakai itu perlindungan terluar ya Dok ya. Perlindungan terluar. Iya, berarti kan bukan hanya wajah berarti Dok ya. Seluruh kulit bisa. Oh Maksudnya, ya. ya. Kalau seyogianya kan memang apply-nya di seluruh bagian kulit ya. Wajah ya, karena dia wajah itu yang terpapar paling banyak. Kalau badan tertutup Ya, pakaian ya benar-benar. tapi memang semua tubuh memang perlu Untuk penggunaannya nih Bu Dokter, biasa kan terkadang kita di rumah, kalau misalkan pas hari libur masih perlu pakai Dok, karena kita di dalam rumah gitu, tidak beraktivitas keluar gitu, yang mungkin tidak kena sinar matahari langsung gitu. Oh jangan salah, mending pun perlu. Terus bawah ya sahabat, bisa mendung atau hujan pun Ya, tetap perlu. karena ada namanya sinar ultraviolet A, dia itu bisa menembus alam dan bisa menembus kaca. Oh, Ya, jadi tetap perlu itu. gitu. Berarti walaupun di rumah, mau hujan, mau apa, kalau sudah siang hari, istilahnya dari jam berapa biasanya Dok kita penggunaannya? Idealnya nih. Idealnya itu pokoknya kita keluar rumah sudah menggunakan pelindung gitu, pelindung untuk kulit. Ya kalau keluar rumahnya jam berapa biasanya? Jam 7.30, sebelumnya 20 menit sebelumnya sudah apply itu ya. Karena dia perlu waktu untuk bisa bekerja efektif ya. Ya sebelum terpapar dengan radiasi sinar itu. Memang sih trik-triknya itu kan rata-rata dari jam 10 sampai jam 4 sore ya. Tapi tetap begitu keluar rumah itu harus dilindungi. Baik Pak.
Sekedar info lagi, mungkin tadi saya lupa memberitahukan, Bu Dokter Eka ini tergabung dalam tim dermatokosmetik RSUD Bangli. Jadi nanti sekiranya sahabat bisa ingin tahu info lebih lanjut, bisa mendatangi beliau di klinik dermatokosmetik ya Dok ya. Siap. Karena sunscreen tersedia kan Dok? Tersedia. Jadi untuk konsultasi atau penggunaannya bisa lebih lanjut atau lebih intim lah, konsulnya bisa langsung ke klinik dermatonya RSUD. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk sunscreennya ya. Kita ke Pak Dokter lagi nih Pak Dokter. Nih untuk tadi pola makannya kan sampun, cuman terkadang masyarakat kita karena terbiasa mungkin dari anak-anak atau apa, kita mau berangkat nih nyiapin sarapan anak-anak di pagi hari sudah ada gulanya Dok, maksudnya sudah ada rotinya, kan rotinya tepung-tepungan tuh Dok, terus kita isiin selai coklat atau kita isiin selai kacang seperti itu Dok. Karena sudah terbiasa dari kecil seperti itu pasti akan terbawa habitnya sampai kita remaja atau apa kita Dok. Tapi mengganti itu Dok, kita baiknya gimana Dok? Ya. Hidup sehat itu kan perjuangan nih. Dan mahal. Tidak, koreksi tidak mahal. Kalau dibilang mahal itu Relatif kalau artinya yang organik, non GMO, yang grass fed itu memang mahal gitu. Artinya kontaminan. Kalau hanya kandungan relatif murah sebenarnya gitu. Contoh pagi itu antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, biasanya kita berikan ke anak-anak yang gambarannya itu adalah roti, itu kan karbohidrat saja isinya. Betul. Karbohidrat saja. Nah, sedangkan protein tidak ada, lemak apalagi vitamin, mineral tidak ada. Yang bisa dikerjakan itu, ya memang ibunya akan menjadi lebih repot, misalnya. Lebih repot, gitu. Bangunnya akan lebih pagi, gitu. Betul. Kayaknya harus kreatif, harus apa ya. Sebenarnya bahan-bahan itu bisa disiapkan malam gitu, nanti paginya tinggal dihangatkan bisa. Cuma itu tadi malam kan harus menyiapkan juga, gitu. Tapi hasilnya ibaratnya kan tabungan. Iya benar. Tabungan. Kalau ditabung kita nabung Rp500 per hari selama setahun, banyak ya. Selama 10 tahun bertambah dia, gitu. Ini juga sama, makanan juga sama. Jadi salah satu yang bisa dikerjakan itu yang pagi, kalau anaknya senang telur direbus atau di scramble, diisikan bumbu sedikit, ya apa misalnya bawang, ya kayak gitu. Apa yang disenangi anak itu bagus. Kemudian untuk karbohidratnya bisa diambilkan dari misalnya ubi manis, ubi cilembu, itu kan sehat. Aman ya Dok, walaupun manis ya. Ya sekarang kan bermain di jumlah saja, gitu. Kemudian untuk sayur yang paling gampang, sayur buah kan tinggal di blender saja, jadikan dia smoothie, masukkan alat cuing, jadi senang diminum, kan rasanya sudah manis gitu. Cuma sekarang kan membentuk kebiasaan. Jadi kalau anak itu kan tergantung orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sudah berpikiran itu yang gampang aja, ya kemungkinan akan sakit, mengalami gangguan di kulit lah, salah satunya itu dia akan lebih cepat terlihat. Gitu. Jadi prinsipnya yang pertama kita kembali dulu ke bahan makanan alam, karena ini kan tantangan. Bahan makanannya ada di pasar kan banyak dia. Itu memang tantangannya adalah mengolahnya itu. Kadang-kadang kita bingung apa besok karena anak-anak kita sudah terbiasa dengan gula, garam, minyak. Nah, betul. Jadi bagaimana membuat lidah ini supaya bisa menurunkan sensitivitasnya itu, jadi supaya bisa kembali ke makanan yang alami. Jadi biasanya sih yang terjadi adalah orang tua baru akan mengubah gaya hidup anaknya setelah anaknya sakit. Kalau belum sakit, kan masih sehat. Masih sehat. Gitu. Artinya apakah tidak boleh makan makanan kemasannya itu? Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang melarang juga, tidak ada. Semua kembali ke diri sendiri. Gitu. Jadi kapan itu diberikan, berapa lama, tentu dia akan ada efek
yang ditimbulkan ketika jumlahnya sudah lebih banyak. Jadi artinya makanan yang terbaik adalah makanan alami sampai saat ini, betul, real foodnya gitu. Jadi memang mengolah. Nah sekarang yang menjadi masalah yang berikutnya ya kontaminan bahan kimia, pengawet selama dia disimpan, kemudian bumbu-bumbu yang sudah dalam kemasan, itu kan kontaminan yang kita tidak tahu isinya. Jadi ya paling tidak bahan makanan yang katakanlah yang 3 ini, gula, garam, minyak, ini bisa kita minimalkan sehingga proses kerusakannya tidak cepat terjadi. Jadi kan sebenarnya masalah waktu saja. Waktu kapan dia akan rusak. Beredar. Betul. Berarti itu pilihan ya, Dok, ya? Tetap Pilihan. Iya, benar pilihan. Ketika kita ingin yang enak-enak di lidah, mungkin dampaknya di beberapa tahun kemudian ini. Betul. Kalau kita ingin mengajarkan lidah kita supaya menerima yang sehat, dampaknya juga seperti Betul. itu mungkin ya. Jadi bukan hanya ngajarin ke anak nih, diri Iya. sendiri dulu. Orang tuanya yang harus berubah. Iya, benar. Orang tuanya harus berubah. Karena kan katakanlah misalnya kita punya menikah setelah umur 25 tahun. Selama 25 tahun itu berapa banyak paparan lingkungan makanan yang tidak sehat yang sudah masuk ke dalam tubuh. Itu saja bisa membuat gen kita berubah. Kemudian menikah, hamil 9 bulan, lahirlah anak. Anak ini dia tidak bisa seperti gen kakeknya yang bagus. Belum lagi selama hidupnya dia terpapar oleh makanannya, lingkungannya, bahan kimia, apapun itu, dia tidak akan merubah gennya itu. Nah, apakah sekarang dia membawa gen untuk penyakitnya? Kalau membawa, dia akan lebih cepat saja muncul. Iya, gitu. Lebih cepat munculnya. Gitu. Kalau itu bisa ditunda, artinya dia membawa gen, tapi hidupnya sehat, dia muncul, tetapi dia bisa dihambat. Gitu. Bukan berarti dia tidak akan muncul. Ya mungkin umur 80, 90 ketika ya kalau bagi saya umur segitu apa sih lagi yang akan kita cari gitu. Bagi saya mungkin bagi orang lain saya harus hidup 100 tahun gitu kan. Dia kan kembali ke pilihan gitu. Ya, benar-benar. Gitu. Baik, berarti kembali ke Makanan diri, itu ya. hak asasi. Ya betul, hak asasi. Cuman di garis bawahi semua pilihan itu nanti dampaknya beberapa Ada tahun. konsekuensinya, Ya. betul. Karena banyak yang bilang gini itu ini nih biasanya di masyarakat awam kita itu masih saling seperti gimana ya, Dok, saya bilang oh jangan deh gaya-gayaan makanan yang sehat, misalkan pagi itu nggak makan nasi, sarapannya dengan pisang, alpukat atau telur, seperti itu pasti ada beberapa orang atau apa yang komen, aku kalau nggak makan nasi tuh rasanya nggak kenyang, rasanya karena sudah kebiasaan, Dok. Nah kalau seperti itu Ya, gimana, Dok, ya? kita bisa kan karena biasa. Terbiasa kita dididik harus dengan nasi. Iya. Nasi itu bagus. Dia tidak jelek. Iya. Ya, sama seperti tadi, gula itu pun bagus. Dia tidak jelek. Yang menjadi jelek itu ketika jumlahnya. Ya. Ya, kalau Kementerian Kesehatan mengeluarkan gula itu maksimal di 5 sendok makan per hari untuk orang sehat. Kalau dia sudah tidak sehat, jangan coba-coba. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara nasi putih gitu ya, kan itu yang enak nih, nasi putih. Penggantinya kan ada nasi merah, nasi hitam, nasi coklat. Tapi orang kan mengeluh ini karena keras, tidak enak, itu makan sedikit sudah kenyang katanya. Gitu. Jadi inilah tantangannya. Jadi semakin berwarna nasi itu, kadar gulanya dia akan semakin peningkatan kadar gula di darah itu akan semakin lambat, sehingga pankreas kita tidak bekerja berat. Pelan-pelan dia masuk gitu. Tapi kalau gula cepat dia masuk. Jadi gula masuk 100, insulin harus keluar 100 sekarang juga. Tapi kalau nasi merah, nasi hitam, nasi coklat itu gula di nasi tersebut, nasi merah hitam coklat 100, insulin itu tidak perlu 100 langsung. Pelan dia dikeluarkan 5, serap 5 dikeluarin 5, itu pelan dia peningkatan kadar insulinnya tidak spike tinggi gitu. Jadi ibaratnya antara kita lari dengan jalan, kan lebih enak jalan. Iya benar. Ya, lebih enak. Kalau lari itu capek dia. Nggak kuat saya lagi. Organ nggak sama dia. Ketika dipaksa. Nah sayangnya kan
gula yang tadi itu enak dengan tidak enak. Gitu. Benar-benar karena lidah sudah terbiasa dengan Ya. yang enak. Betul. Orang Indonesia udah begitu dok. Iya. Sebagian besar, saya tidak menjudge semua, tapi sebagian besar kita memilih makanan itu dari rasa. Betul. Artinya kalau memang belum bisa dengan meninggalkan nasi putih, tinggal jumlahnya saja mulai dikurangi dulu atau dicampur dulu dengan katakanlah yang alami, entah itu jagung, entah itu sele ya, umbi. Iya, ya. Umbi kan nasi sele di Bali kan Enak. ya untuk mengurangi jumlah yang putih dulu. Jadi tetap saja makan nasi. Kalau memang sudah mampu nasi yang berwarna, atau kalau memang sudah mampu menghilangkan nasi, yang penting ada komponen karbohidrat sebagai pengganti. Entah itu umbi, jagung, kentang, alpukat. Alpukat itu terbaik dia karena kandungan gulanya dia sangat rendah. Lemaknya lemak yang bagus. Itu cuma sekarang kan relatif itu harga dia. Iya, betul. Harga dibanding beras putih, nasi putih kan relatif. Iya. Betul. Masih kendalanya mungkin masih di situ ya. Selain penyesuaian dengan kebiasaan. Jadi kita di masyarakat masih dipengaruhi sama harga dan masih agak susah nyarinya gitu. Enggak gampang, enggak semua ada. Betul. Ya, kemampuan untuk menyediakan itu kan banyak faktor ya, ketersediaan barangnya, ekonominya, kemudian pengetahuannya gitu. Baik. Baik, sekarang saya mau ke Bu Dokter. Bu Dokter, kalau untuk urusan sunscreen nih, anak-anak sudah perlu memakai sunscreen, Bu Dokter, sekiranya? Kalau untuk anak-anak di bawah 6 bulan itu belum direkomendasikan ya. Gitu. Kalau di atas 6 bulan itu sebenarnya sudah pilih. Cuman ada pemilihan sunscreennya. Jadi biasanya yang menggunakan mineral alami. Ya, yang ada bahan siloxane, ya, yang seperti itu. Nah, itu pun dilihat labelnya. Ada label hypoallergenic. Ya, dia harus ada fragrance free. Artinya dia itu bebas Wangi, ya. Ya, juga dia bebas dari pewarna seperti itu. Juga dilihat mungkin di labelnya itu tidak adanya bahan-bahan campuran yang bersifat iritan untuk anak, alkohol ya. Jadi memang untuk anak-anak perlu sangat bijaksana sekali, hati-hati dalam pemilihan untuk sunscreennya. Yang lebih diutamakan juga itu sunscreen itu bukan perlindungan itu. Tetap harus menghindari paparan sinar matahari langsung ya. Untuk anak-anak itu lebih berteduh, menggunakan kaki lebar kalau misalnya keluar rumah, atau bisa dengan pakaian yang lebih terlindung, lengan panjang ya, celana panjang seperti itu. Jadi untuk pemilihan sunscreen anak-anak ada diperbolehkan dengan tetap ada kehati-hatian di dalam pemilihan produknya, dan memang pada suatu kondisi yang khusus pada anak-anak sebaiknya memang harus konsultasi dulu dan Karena mungkin anak-anak atau bayi masih lebih sensitif ya, kulitnya masih lebih sensitif dibandingkan orang. Jadi baik sahabat Isa, para ibu-ibu di rumah, sebenarnya sudah perlu penggunaan untuk anak-anak atau bayi di atas 6 bulan ya dok ya. Cuman pemilihannya harus lebih selektif ya. Jadi mungkin udah banyak brand kayaknya, sepertinya sudah banyak brand-brand anak-anak, jadi lebih agak diteliti sedikit kandungannya seperti itu. Belajar untuk membaca label produk. Kita harus belajar mandiri, belajar jangan cuma mendengar informasi iklan dan sebagainya. Iya, benar. Jadi kita juga harus lebih lagi berhati-hati dengan pemilihan produk. Ya, itu sesuatu hal kunci ya dalam pemilihan yang baik. Iya, benar-benar, karena budaya kita itu sebenarnya sulit sekali untuk membaca mau kandungan ya seperti sunscreen ataupun ini apa namanya, bumbu Label siap. gizi. Ya, bumbu siap saji itu terkadang malah saya sendiri juga lebih sering termakan iklan ketimbang baca sendiri kandungannya seperti itu. Iklan itu bagus karena membuka wawasan kita ketika suatu hal yang kita tidak tahu. Cuman kita jangan langsung mentah diterima. Terus dipelajari juga. Ya. Mungkin baik dipakai. Ya. Sekiranya kalau ada yang kurang jelas, lebih baik konsul langsung. Itu jawabannya ya dok ya. Nah, untuk ini nih, untuk
cara penggunaan tabir surya dengan benar agar hasilnya optimal? Banyak ditanyain. Karena apa dok? Tidak bisa dipungkiri kalau tabir surya itu di Indonesia mungkin belum terlalu, maksudnya baru-baru kita ininya, boomingnya atau masyarakat kenal, jadi mungkin masih dianggap agak mahal dengan ukuran, biasanya kan ukurannya 30 mili atau 5 mili gitu dok. Udah banyak pilihan produk ya untuk tabir surya ya. Ya. Iya. Kalau aplikasinya sendiri itu ya secara umum menggunakan 2 ruas jari atau setara dengan 2,5 mili gitu. Ya, Ya, setengah sendok teh ya dok. Iya, setengah sendok teh, 1 sendok teh 5 mili kan. Iya, betul. Jangan terlalu mirip, nggak optimal. Cuma modelnya malah ya. Pakai tabir surya, tapi terlalu sedikit. Iya benar. Baru pakai tabir surya, aku tantang matahari. Oh enggak. Baik, tetap harus menghindari paparan. Tetap sedekat mungkin. Itu lihat juga kandungan yang SPF. Kalau memang bekerja di dalam 30 cukup. Oke. 30 sampai 39 cukup. Tapi kalau memang udah banyak, pilih yang dari timur pilih. Oke. Ya, ternyata ada banyak hal yang harus dipelajari dari tabir surya. Banyak banget sebenarnya. Baik, kalau misalkan gini nih, kalau kita di Bali itu nggak bisa dipungkiri banyak kegiatan adat ya, yang di luar ruangan tuh gitu kayaknya. Ya tapi sekarang udah sering sih saya lihat ibu-ibu pada pakai topi tuh. Iya, betul. Udah perlindungan. Tapi itu pengulangan aplikasi. Jadi, ya itu kan 2 jam sudah kurang efektif ya. Oke. Apalagi kalau berkeringat banyak, kena air hujan, dilap-lap pakai tisu gitu. Iya. Kan banyak ini tuh dok. Ada yang spray, ada yang apa itu. Ada yang lotion, cream, ada gel, ada spray, ada. Maksimal nggak dok kalau kita pakai yang spray itu? Bagus, tergantung sekarang kepada kondisi masing-masing orang. Oke. Iya. Berarti Semuanya bagus, tergantung pilihannya, tergantung individu ya. karena terkadang ketika kita sudah make up, kalau untuk reapply lagi atau nambalnya dari luar tuh kan kayak bisa ngegeser atau mungkin itu yang masyarakat bikin malas untuk reapply itu mungkin. Iya, ada teknik sebenarnya. Ya, kalau sudah hujan atau terkena keringat untuk dilap-lap gitu, ya basah hujan gitu. Ya, tetap posisi kulitnya dikering dulu, dilap pakai tisu minyak dulu. Ya, hilangin minyak dulu. Oke, kalau spray itu kalau dewasa bisa langsung spray, hati-hati kena mata, nanti diratakan, ditunggu sampai dia menyerap dengan bagus, kering dia. Itu tapi kalau untuk kita tidak yakin bisa disemprotkan. Spray itu semprot tangan langsung ditekuk-tekuk di sana sama mata. Ya. Cuman kan ada yang bilang putih, itu yang fisikal. Physical dia ada white cast seperti modal putih tidak rata. Iya benar. Dia gelap itu lebih terlihat. Iya benar. Kalau seperti itu ada pilihan lain, silica, sunscreen, ya lebih ringan, lebih mudah menyerap, tidak mengeluarkan white cast. Oke, baik. Berarti aman ya dok ketika kita nyoba, kan terkadang yang spray itu kan baunya tuh nggak terlalu apa. Makanya di tangan dia terhirup baunya. Ada salah satu cara begitu bisa. Ya, itu hacks memakai sunscreen spray ya, sahabat bisa. Saya juga baru tahu, jadi saya besok kayak gitu. Karena kalau kayak gini tuh, saya harus tahan napas kayak gitu. Iya, tahan napas, takut kena mata, jadi perih kalau masuk ke mata. Iya benar. Baik, sepertinya kita sudah bercerita dari dalam dan dari luar tentang sen. Oh ya, lagi satu, Bu Dokter, ini pertanyaan nih, katanya benar nggak kalau kita kayak kita tidak menghiraukan penggunaan sunscreen yang baik ataupun ideal, nanti kedepannya bisa kena kanker kulit gitu. Benar nggak sih? Ini yang paparan sinar matahari itu kan yang secara kumulatif ya, dalam jangka panjang itu kan bisa merusak sel kulit. Yang pertama itu pasti protein kulit dulu, dari kolagen, elastin, dikenal, risalus, keriput, beda kok yang memang merawat dengan
skincare yang benar itu itu terlihat beda sekali. Agingnya terlihat gitu. Seperti itu. Ya, berarti ada ya ininya, maksudnya ada hubungannya ketika Ada kerusakan DNA ya. Oke, baik ya. Dalam jangka panjang. Ya, berarti sahabat bisa yang masih bandel atau yang masih Nggak bandel, nggak tahu. Iya. ada dong yang bandel dong, ada Nggak. Kan semua orang baik. Oh, pasti. Cuman kurang tahu, kurang paham, itu kurang biasa. Ya, dan kurang yakin akan info-info yang di info terbalik. Ya, betul. Jadi masih mungkin nggak serius itu, atau mungkin hanya sekedar iklan, karena kan ada orang yang paling iklan doang, itu nggak benar. Kalau sekiranya kalau setelah tahu dari ahlinya yang memang bekerja di bagian kesehatan, kan masyarakat atau sahabat bisa pasti lebih yakin dan percaya bahwa sunscreen itu penting begitu. Nah, Wajib. bukan penting lagi, itu wajib. Baiklah, Pak Dokter. Ya. Saya kembali nih, gula dengan penuaan dini itu temenan ya Dok, ataupun itu musuhan sih sebenarnya. Karena masih ada begini, ada beberapa statement kita nggak boleh ngekat gula sama sekali atau tidak makan gula sama sekali karena kebutuhan tubuh orang berbeda seperti ini. Cuman ada juga yang memang sudah tidak makan nasi sama sekali, tapi dia masih tetap bisa menjalani hidup normal. So, kalau dia mau olahraga, kalau itu bagaimana Dok? Kalau kita bicara energi itu kan sumbernya dari karbohidrat dan lemak. Ya. Jadi bisa dipilih salah satu. Jadi pada orang gemuk yang tidak mengkonsumsi karbohidrat, asal cadangan lemaknya masih ada, dia bisa dipakai. Gitu. Nah, kalau kita bicara gula itu kan dalam arti karbohidrat sederhana ya. Di dalam karbohidrat kompleks ada juga gulanya. Cuma dia harus dipecah lagi oleh tubuh. Arti tubuh harus bekerja dulu untuk memecah sehingga didapatkan gula. Dalam hal ini kan glukosa. Gitu. Jadi betul memang tubuh perlu glukosa. Sekarang masalahnya sumbernya saja dari mana. Ya. Gula ini dalam arti pada kehidupan zaman dulu kan tidak ada gula. Yang ada ya umbi-umbian, ada pisang, ya kan. Iya. Orang hidup dia. Gitu. Benar. Iya. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Iya. Ya, artinya terkait dengan penuaan glukosa yang berlebih, resiko dia menyebabkan peradangan, resiko menyebabkan kerusakan di endotel itu sangat besar. Dalam arti dengan jumlah yang berlebih. Nah, sekarang berapa banyak jumlah berlebih itu yang masih sulit kita tentukan. Gitu. Maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan boleh sampai dengan 5 sendok makan, jangan lebih pada orang sehat. Gitu. Jadi apakah 1 sendok makan cukup asal sumber gula ya dari yang kompleks itu ada, cukup kok. Tanpa gula pun asal dari karbohidrat kompleksnya ada, boleh. Gitu. Jadi artinya antara karbohidrat, protein, lemak itu kan tetap harus ada. Tidak boleh tidak ada dia. Pada orang yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat, menghilangkan karbohidrat, jadi yang dia makan itu hanya protein dan lemak. Turun memang betul. Tapi dia masih bisa beraktivitas karena dia gemuk. Jadi komponen lemaknya itu masih ada ya, dipakai untuk cadangan tenaga. Ya, lemak itu kan cadangan energi dia. Bisa dipakai. Gitu. Nah, sayangnya memang gula ini bisa ketika kita konsumsi gula, dia menstimulasi hormon senang, hormon dopamin itu. Ketika kita senang, jadi seolah-olah stres itu kan menurun ya. Masalah rasanya selesai. Tapi tetap aja masalahnya ada besoknya gitu. Ya, orang stres dengan masalah, kortisolnya meningkat, perutnya lapar, dia minum gula, makan makanan manis, dopamin keluar, senang dia. Saat itu. Gitu. Kemudian kadar gula darahnya tiba-tiba naik. Setelah itu turun juga tiba-tiba, dia akan lapar lagi nyari gula, lagi dia senang. Begitu aja terus. Itu yang membuat orang itu tercandu. Jadi ketika tidak dapat gula, seolah-olah dia merasa tidak berenergi. Ya, banyak Dok. Banyak. Karena kan tubuh perlu penyesuaian, artinya menyesuaikan supaya dari penggunaan glukosa ke asam lemak itu tubuh perlu waktu, dia ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu.
untuk penyesuaian penggunaan sumber energi ini. Gitu. Cuma kita kan dari pikiran kita harusnya sudah tidak mampu gitu. Iya, Iya. karena merasa aduh nggak kena gula lemes nih Iya. kayak gitu. Jadi Banyak orang yang berpuasa asal minum air itu kan bisa panjang puasanya. Asal minum air. Kalau air jangan, nggak boleh. Karena 60% tubuh Wajib kita ya. kan air memang. Jadi kalau puasa makanan masih mampu menggunakan cadangan. Gitu. Tapi kan itu juga tidak baik gitu. Gitu. Satu lagi saya mungkin bisa berkomentar tentang penggunaan tabir surya itu terhadap vitamin D. Terhadap vitamin D. Karena sekarang kan memang dunia kita ini kan sudah semakin panas. Iya, banget tuh. Kemudian sinar ultraviolet golongan A itu kan memang yang jelek itu semakin banyak dia. Nah, pada jam-jam tertentu sinar ultraviolet yang B itu yang harus kita dapatkan. Nah, sedangkan kita dengan aktivitas yang padat sulit untuk berjemur, apalagi perempuan.